tadi adalah melakukan peninjauan terhadap lokasi yang sedang bermasalah dengan masyarakat tentang penggusuran areal yang disebut ini adalah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tentunya tidak bisa langsung mengatakan ini adalah areal TNGL atau bukan. Karena itu ada wewenang yang menentukan. Oleh karena itu kedatangan saya pada hari ini, Bapak dari TNI, saya ingin melihat fakta kenyataan yang terjadi setelah terjadinya persoalan yang sama-sama sudah kita lihat, apakah itu langsung maupun ada di mass media dan elektronik, dan ini adalah konsumsi masyarakat internasional. Oleh karena itu kedatangan saya kemari tidak membela siapa-siapa, tidak membela TNI, tidak membela TNGL, tidak membela masyarakat, tapi kita mencari kebenaran. Dan saya tidak membela masyarakat, tetapi kita membela kebenaran. Kalau memang masyarakat itu benar, kenapa tidak kita bela? Dan harus kita junjung tinggi bahwa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah sama. Bapak dan saudara sekalian, kapasitas sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak sebagai pembenar atau yang menyalahkan siapa-siapa. Kami akan mencari tahu jawaban yang sebenarnya persoalan apa yang terjadi di areal kita ini. Oleh karena itu, berikan kami kesempatan sebagaimana yang sudah diputuskan dalam ruang dengar pendapat. Berapa waktu yang lalu kami akan mempertanyakan ini kepada Menteri Kehutanan. Dan seterusnya kami akan agendakan, akan memanggil Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, mencari tahu dan mencari data fakta yang sebenarnya agar duduk permasalahan ini clean and clear. Kita tidak ingin ada keputusan sepihak di dalam melaksanakan tugas, apakah itu sebagai masyarakat maupun pejabat negara. Kemudian setelah kita lakukan nanti ruang dengar pendapat dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan rekan-rekan dari TNGL, kami Komisi A akan turun kemari melihat kenyataan dan fakta yang sebenarnya. Tadi saya sepintas sudah berjalan melihat fakta, dan selepas kalau memang ini wilayah kita dan ini hak kita, saya secara pribadi maupun secara kedinasan akan mempertaruhkan diri untuk membela masyarakat kalau memang masyarakat itu benar. Tapi tolong jangan dulu masuk saat ini, nanti korbannya saya pribadi dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sekarang saya sendiri yang hadir, mungkin beberapa waktu akan datang akan kami agenda. Datang kemari melakukan peninjauan lokasi penggusuran yang dilakukan oleh BBTNGL Sumatera Utara. Saya datang melihat fakta dan saya prihatin melihat kegiatan ini, dan kita harapkan ke depan agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang lebih besar. Kita berharap kepada Pangdam, dalam hal ini pelaksana tugasnya adalah Dandim 0203 Langkat dan jajarannya, agar menahan diri tidak melanjutkan penggusuran, dan pihak kepada masyarakat juga kita harapkan agar tidak langsung memasuki lokasi atau menanam kembali sebelum ada kebijakan atau keputusan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sejauh ini Pak, pantauan Bapak sendiri Pak, kan kemarin ada penggusuran, itu gimana menurut Bapak Pak?
setelah ada perjanjian itu, Pak? Itu yang kita kesalkan, karena memang dari awal sudah kita nyatakan jangan ada penggusuran sebelum ada jawaban dari Menteri Kehutanan tentang status tanah yang di Besitang ini. Itu kontribusi yang pantas diberikan apresiasi kepada masyarakat yang sungguh-sungguh ingin bangkit, karena kita tahu bahwa pendidikan termasuk rumah ibadah itu adalah bahagian daripada kegiatan masyarakat yang perlu kita perhatikan. Maka kita minta kepada instansi terkait, apakah itu khususnya masalah pendidikan, supaya memprioritaskan bantuannya ke daerah-daerah terisolir seperti ini. Tadi saya sangat prihatin melihat sekolah reot atau yang sangat memprihatinkan, tidak layak seperti itu, karena kita sudah lama merdeka ternyata masih ada sekolah seperti itu. Dan informasinya, Pak, katanya warga belum memilih KTP, Pak. Padahal daerah pemilihan di sini bisa diperhitungkan. Gimana tuh, Pak? Justru karena itu kita sangat memprihatinkan. Bahkan ada mengatakan jangankan KTP, bahkan ada mengatakan bahwa nyata-nyata mereka bertempat tinggal di daerah Besitang ini tidak diakui sebagai warga negara. Kita takut nanti kalau Besitang tidak mengakui, Sailepan tidak mengakui, kita takut nanti dia berpindah kepada daerah lain yang mau menerima mereka sebagai warga negara. Maka kita harapkan kepada pihak pemerintah untuk memfasilitasi KTP, apalagi sekarang sudah ada e-KTP. Begitu selesai nanti pendataan e-KTP, lantas kemana mereka lagi untuk berlindung, karena dia punya hak sama dengan warga negara yang lain di Indonesia.